Di tengah derasnya hujan di kota Da Nang, Vietnam, terlihat pembunuh bayaran bernama Modi yang menemukan seorang bocah bernama Ana di dalam sebuah gedung, yang mana bocah ini sangat ketakutan setelah keluarganya dibantai oleh sekelompok mafia. Kemudian Modi pun mengajak Ana untuk ikut bersamanya. 30 tahun berlalu, di rumah, Modi beserta Ana akan menyelesaikan misi untuk membunuh seorang bos mafia dengan menculik anaknya sebagai umpan. Mereka pun berhasil menjebak anak buah bos mafia itu, sehingga Ana berhasil masuk ke dalam markas mereka dengan keahlian yang ia miliki. Ia pun berhasil membunuh kelompok mafia itu. How dare you take my boy? Dan di sini terungkaplah fakta bahwa Modi telah merawat serta mendidik Ana sebagai pembunuh bayaran dari kecil, hingga sekarang mereka bekerjasama untuk mencari uang. Dan untuk menghilangkan jejak, mereka pun membuang barang bukti serta pindah ke sebuah kota di Inggris. Di sana Ana menghabiskan hari-harinya dengan berolahraga dan menjaga toko buku miliknya. War zone. Every train was 30 minutes late and jam-packed as always. Tak lama setelah rekannya datang, Ana pun lalu membuat sebuah kue yang akan ia berikan kepada Modi. Karena hari ini Modi sedang berulang tahun. Kemudian ia memberikan kue itu kepada Modi serta memberinya sebuah kado yang berisikan gitar idaman Modi, yang mana hal itu nampaknya membuat Modi sangat senang. Oh, only because I can't play it the way it needs to be played. Setelah cukup lama berbincang, Modi mengajak Ana ke ruangan rahasianya. Di sana Ana diberikan sebuah data dari seorang pria bernama Lucas Hayes yang telah ia cari selama bertahun-tahun. Namun ia sekarang kehilangan jejaknya, sehingga ia meminta Ana untuk mencari pria itu. Di sini Modi mengatakan jika ia mungkin akan kembali ke Vietnam dan mengajak Ana untuk ikut bersamanya. Tapi Ana menolaknya karena ia trauma akan masa lalunya di Vietnam. Esoknya Ana menemui rekannya yang bernama Benny. Ia memberikan dokumen dari Lucas dan meminta Benny untuk melacaknya. What, no satellite shots of a mafia compound outside? It's last seen in Paris in 98 and then nothing. Di toko buku, Ana bertemu dengan seorang pria bernama Michel yang sedang mencari hadiah untuk istri dari bosnya. Ana memberikan sebuah buku puisi yang diterbitkan pertama kali oleh Edgar Allan Poe. Di sini Michel nampak tertarik dengan Ana, sehingga sebelum ia pergi, ia memberikan kartu namanya kepada Ana. Interesting. Benny yang telah menemukan beberapa informasi mengenai Lucas, ia pun memberikan Ana sebuah flash disk yang di dalamnya berisikan informasi itu. Malamnya Ana datang ke rumah Modi. Ia dikagetkan dengan keadaan rumah yang sudah sangat berantakan dan menemukan Modi yang telah tewas terbunuh. Lalu Ana menggerakkan drone milik Modi serta mendapati kalung Modi yang sudah terkait di sana. Kemudian Ana pun bergegas pergi dan menelpon Benny. Ia meminta Benny untuk tidak menutup tempat kerjanya terlebih dahulu sebelum Ana sampai di sana. Namun sesampainya di sana, Ana mendapati Benny yang juga telah terbunuh. Menyadari keadaan yang semakin kacau, Ana pun pergi ke toko miliknya untuk mengambil semua perlengkapan yang ia butuhkan untuk pergi ke kota. Namun tiba-tiba
Setelah semua kejadian itu, ia pun pergi ke sebuah perpustakaan umum untuk membuka flashdisk yang diberikan oleh Benny serta flashdisk yang berada di kalung milik Modi, yang mana di dalam kedua flashdisk itu berisikan data serta informasi mengenai Lucas Hayes dan ayahnya yang bernama Edward Hayes, yang mana beberapa tahun silam Edward menjadi target pembunuhan dari Modi. Setelah melihat isi dari kedua flashdisk itu, ia pun beranggapan bahwa kematian Modi dan Benny pastinya ada sangkut pautnya dengan Edward, sehingga ia memutuskan untuk melacak Edward di Vietnam serta balas dendam atas kematian Modi dan Benny. Di Vietnam, Anna menemui seorang ketua geng motor yang dulu merupakan sahabat dari Modi. Di sana, Anna meminta pria itu untuk membantu dirinya agar dapat bertemu dengan kaki tangan dari Edward yang bernama Ford. Dengan dibantu anggota geng motor, Anna pun berhasil mengatur pertemuan resminya dengan Ford. Sebelum pertemuan, Anna mengirimkan sekotak rokok kepada Ford, yang mana salah satu dari rokok itu merupakan sebuah pisau. Singkat cerita, pertemuan pun dilakukan. Di sana Ford mengenalkan pengacara pribadinya yang bernama Duckworth kepada Anna. Namun di sini Duckworth tiba-tiba menembak Ford agar Ford tidak membocorkan informasi apapun mengenai Lucas maupun Edward. Melihat hal itu, Anna pun kemudian menyerangnya dengan pisau yang telah ia persiapkan sebelumnya, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Tak lama, Anna pun berhasil keluar dari gedung itu. Namun sayangnya, ia tertabrak sebuah mobil sehingga ia ditangkap oleh Duckworth beserta anak buahnya. Kemudian Duckworth pun misah Anna karena Anna tidak mau membuka informasi mengenai hubungan dirinya dan Modi. Hal itu pun membuat Anna ketakutan karena ia teringat akan masa lalunya. Berbeda dengan Duckworth, misal yang ternyata berada di pihak mereka. Ia melakukan pendekatan dengan Anna dengan harapan Anna akan menjawab semua pertanyaan mereka. Namun di sini Anna masih saja tidak mau menjawab semua pertanyaan mereka. Ketika anak buah Duckworth kembali untuk menyiksa Anna, di sini Anna berhasil membunuh mereka dan ia pun segera melarikan diri dari tempat itu. Di markas geng motor, sahabat Modi menyarankan kepada Anna untuk melarikan diri ke London. Namun ia juga masih bingung karena sulitnya melewati perbatasan Vietnam tanpa melalui bandara, pelabuhan, atau jalur darat sekalipun. Karena pastinya anak buah Duckworth berada di mana-mana. Namun di sini Anna mengingat sesuatu kejadian pada saat Anna dan Modi melewati perbatasan Vietnam dengan jalur ilegal. Esoknya Anna pergi ke sebuah panti asuhan di mana dulu Edward meninggalkan Lucas di sana. Dengan mengaku sebagai petugas Kementerian Kesehatan, ia berhasil mendapatkan data-data dari Lucas. Kemudian petugas panti asuhan pun membawa Anna untuk menemui Lucas yang kondisinya sekarang sedang tidak baik, di mana Lucas menjadi bisu, tuli, dan buta saat usianya 6 tahun. Bahkan Lucas dirawat di sana dengan menggunakan uang sumbangan. Tak lama Michelle menelpon Anna dan menanyakan kabar dari pimpinan panti asuhan, yang mana hal itu membuat Anna terkejut karena Michelle mengetahui keberadaannya. Lalu Michelle pun mengajak Anna untuk makan malam di suatu tempat. Singkat cerita, mereka pun bertemu di sebuah restoran. Dengan menodongkan sebuah pistol, Anna menanyakan kepada Michelle mengenai siapa yang menyumbang dana untuk merawat Lucas selama ini. Tapi Michelle tidak mau menjawab pertanyaan itu. Bahkan ia justru menodongkan pistolnya ke arah Anna. Namun di sini tidak terjadi apa-apa setelah Anna memutuskan untuk pulang. Thank you for a lovely evening.
Hey, I know that sounds crazy. Setelah kencan makan malamnya bersama Anna, Michelle terlibat perkelahian dengan para preman yang telah disewa oleh Duckworth. Namun di sini Michelle berhasil mengalahkan mereka serta lolos dari anak buah Duckworth. Sementara itu di apartemen, anak buah Duckworth melihat bayangan dari seseorang tepat di depan pintu kamarnya dan tiba-tiba kemudian Anna pun menyiksa Duckworth seperti apa yang dilakukan oleh Duckworth kepadanya. Tak lama setelah itu, Michelle datang dan menemukan Duckworth yang telah tergantung di kamar mandi. Kemudian ia ditelepon oleh Anna yang mengatakan bahwa ia telah mengetahui siapa bosnya, yang tidak lain adalah Edward, seorang pria yang menjadi target dari Modi. Dan kemudian mereka pun berhadapan satu sama lain. Namun pada akhirnya mereka memutuskan untuk bercinta pada malam itu. Setelah kejadian itu, di luar Anna ditembak oleh anak buah dari Duckworth. Tak lama ia ditolong oleh seorang pria dan betapa kagetnya Anna setelah ia mengetahui bahwa pria itu adalah Modi. Di rumah, Modi pun mengobati luka dari Anna. Di sini Modi mengungkap bahwa ia sengaja memalsukan kematiannya dengan menembak seorang pria yang mencoba untuk membunuhnya tepat di bagian wajahnya. Sehingga ketika polisi datang, mereka mengira bahwa itu adalah Modi karena mereka tidak dapat mengidentifikasinya. Sementara itu di tempat lain, Edward akan mengadakan perjamuan bersama dengan rekan bisnisnya. Menyadari bahwa dirinya merupakan target dari pembunuh bayaran, ia pun minta Michelle bersama dengan semua anak buahnya untuk mengamankan jalannya acara. Pada acara itu, Anna berhasil masuk dengan menyamar sebagai seorang pelayan. Ia pun mulai mendekati Edward sembari memberikan minuman kepada para pengunjung. Kemudian Anna mengambil pistol miliknya dan bersiap untuk menembak Edward. Michelle yang melihat hal itu, ia pun berlari dan mencegah Anna untuk melakukan hal itu. Seketika acara itu pun menjadi kacau. Kemudian Michelle pun berusaha untuk mengejar Anna dengan mengikuti darah dari luka Anna. Sementara itu Edward dibawa oleh anak buahnya ke dalam bunker panik. Namun ternyata Modi telah menyusup masuk ke dalam bunker itu. Di sana Edward mengaku bahwa ia memalsukan kematiannya untuk menyelamatkan Lucas. Namun Modi tidak percaya akan hal itu. Dan untuk menyelesaikan kerjaannya, Modi pun mengeluarkan sebuah bom dan berniat untuk membunuh semua orang yang ada di dalam gedung itu. Di sisi lain, Michelle berhasil menemukan Anna serta langsung menodongkan pistol ke arahnya. Namun tiba-tiba di sini Anna pun memanfaatkan kejadian itu untuk kabur serta mengirimkan Sherlock kepada Michelle. Kemudian film pun flashback ketika kejadian di mana dulu keluarga Anna dibantai oleh sekelompok mafia di depan matanya. Anna yang tidak dibunuh, ia pun dibawa ke suatu tempat. Di sana Anna memperhatikan salah satu mafia itu yang sedang merakit sebuah pistol. Ketika mafia itu meninggalkan Anna sejenak, ia pun dikagetkan dengan Anna yang telah berhasil merakit sebuah senjata dan membunuh mereka semua.
Kembali ke Michelle yang menerima pesan dari Anna. Ia kemudian mendatangi koordinat yang dikirimkan oleh Anna. Di sana Anna dan Michelle mengarahkan senjata mereka satu sama lain. Tak lama dari luar terdengar 2 tembakan dan kemudian Anna terlihat keluar dari tempat itu. Dan film pun selesai. Walking away, your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away, see if you'll let go of me when you're not holding me. I can see it now. Hey, when I lose, but if I'm gonna lose you,